Saya ceritakan sedikit, Pak. Usaha pangan seperti distributor pupuk bersubsidi. Puskut Sumatera Barat awalnya tahun 82, masa Orde Baru, Puskut Sumatera Barat adalah distributor tunggal pemasaran pupuk bersubsidi di Sumatera Barat. Waktu itu, Puskut sebagai distributor tunggal, Sumatera Barat swasembada pangan. Sampai waktu itu Puskut Sumatera Barat membantu kelaparan di Afrika. Sekarang sudah dibagi-bagi. Awalnya Puskut dapat jatah pemasaran pupuk bersubsidi 8.000 ton per tahun. Sekarang tiap tahun menurun. Sekarang Puskut Sumatera Barat cuma diberi jatah oleh Pupuk Indonesia sebanyak 3.600 ton per tahun. Lebih dari 50% kurangnya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut Hari Koperasi tahun 2024. Wawancara ini selain akan kami tayangkan, kemungkinan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi di Sumatera Barat, yaitu Bapak Haji Usman Ujang, Ketua Puskut Sumatera Barat. Apa kabar Pak Betul, Usman? Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, baik. Pak Usman sudah sejak lama aktif memperjuangkan koperasi dari hulu sampai hilir di Padang, Sumatera Barat. Saat ini menjadi Ketua Puskut Sumatera Barat, juga menjadi pengurus Dewan Koperasi Daerah di Kopinda Sumatera Barat. Nah, supaya lebih lengkap walaupun singkat, Pak Usman bisa cerita tentang perjalanan karir dan perjalanan perjuangan di lingkungan koperasi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Saya mulai berkarir di koperasi itu sejak tahun 1985. Waktu itu saya sedang kuliah. Waktu itu kuliah saya di Padang. Waktu itu saya sudah berkarir di Puskut Sumatera Barat mulai dari nol. Sampai sekarang sudah lebih kurang 35 tahun saya mengabdi dan memperjuangkan koperasi. Di Sumatera Barat, saya juga sebagai pengurus Dekopinda Sumatera Barat, bukan Dekopinda. Dekopinda Sumatera Barat, wilayah Sumatera Barat. Pendidikan saya terakhir sarjana penuh di waktu itu IKIP Padang. IKIP Padang. Ya. Pak Usman saat ini menjadi Ketua Puskut. Di Sumatera Barat ada berapa KUD anggotanya dan keadaannya seperti apa, Pak? Baik-baik saja atau mungkin ada yang prestasinya tambah meningkat atau ada yang justru menurun? Oke Pak, terima kasih. Saya mulai menjadi pengurus Puskut Sumatera Barat terhitung tahun 2019. 2019 dengan anggota
Puskut Sumatera Barat berjumlah 334 KUD. Dari 334 KUD itu tidak aktif semua, Pak. Tidak Oh. aktif semua, yang aktif lebih kurang 140. 140 KUD. Memang keadaan KUD atau di Sumatera Barat banyak yang stagnan, tidak bergerak. Yang bergerak yang jadi anggota Puskut penuh yang 140 KUD ini adalah KUD-KUD yang bekerjasama dengan Puskut Sumatera Barat di bidang usaha. Tanpa ada kerjasama dengan Puskut Sumatera Barat, keanggotaan Puskut tidak sebanyak yang kita harapkan. Seperti tadi 140. Apa artinya? Sangat diperlukan keterkaitan usaha Puskut dengan anggota. Keadaan saya baru masuk ke Puskut Sumatera Barat memang dalam keadaan merugi Puskut Sumatera Barat. Dalam keadaan agak gonjang-ganjing. Alhamdulillah selama 3 tahun perjalanan kami sebagai pengurus, Puskut Sumatera Barat itu sudah mulai bangkit sebagaimana yang kita harapkan. Tahun 2021, 2020 dan 2021 dan 2023 itu Puskut Sumatera Barat sudah mengalami keuntungan. Dari rugi setelah di total 2,4 M, Puskut Sumatera Barat sudah mengalami keuntungan yang mendapat SHU sampai tahun 2023. Itu Pak perkembangan sementara. Ya, Puskut Sumatera Barat sudah mulai bangkit, tidak rugi lagi, bahkan sudah bisa membagi SHU. Berapa SHU yang diperoleh dalam RAT terakhir, Pak? RAT terakhir tahun buku 2022, SHU kita berjumlah 367. 367. Dari rugi kita di total 2,4 M. Oh. Diprediksi untuk tahun buku 2023 sedang ada audit sekarang. Itu keuntungan Puskut mendekati 400 lah, 400 juta kurang. Ini kan sedang diaudit. Nah, sekarang bidang usaha Puskut Sumatera Barat apa saja, Pak? Oke, makasih Pak pertanyaannya. Di Puskut Sumatera ada bidang usahanya 5 bidang usaha. Ada usaha jasa dan usaha perdagangan. Usaha perdagangan Puskut Sumatera Barat adalah salah satu distributor pupuk bersubsidi dan distributor pupuk non-subsidi. Ditambah lagi distributor obat-obat pertanian. Di samping itu juga Puskut berusaha di bidang PPOB, Payment Point Online Bank. Itu kita punya loket penagihan di Sumatera Barat lebih kurang 400 loket. Itu yang bekerja sama dengan KUD kita yang ada di Sumatera Barat, Pak Bambang. Di samping itu, PLN, Telkom, termasuk PDAM dan BPJS. Salah satu usaha inilah yang membangkitkan KUD anggota kita. Dan juga usaha kita adalah percetakan offset, angkutan, juga usaha kita angkutan. Dan paling menonjol usaha kita adalah sebagai distributor Semen Indonesia Group SIG dengan produk semen Padang dengan dijalankan oleh anak perusahaan dengan namanya PT Puskut Jaya Bersama. Kenapa kita
kenapa saya lanjutkan Pak ya, informasi bagi Bapak. Kenapa tidak langsung koperasi sebagai distributor semen Indonesia Group? Aturan dari SIG, koperasi dan CP itu tidak dibenarkan sebagai distributor semen Indonesia Group. Hal ini telah kami perjuangkan baik melalui DPR Provinsi, Dinas Koperasi, di Kopinwil, Komisi 6, Gubernur sampai Kementerian, tapi tidak ada tanggapan. Apa artinya koperasi kita dikerdilkan? Perlu saya sampaikan, di dalam sebagai subdistributor semen Indonesia Group atau semen Padang, Puskut Sumatera Barat adalah penjual terbanyak di Sumatera Barat. Dari 11 distributor yang ada di Sumatera Barat. Dengan omset kita rata-rata per bulan tuh 200.000 sak. Nah, dengan adanya distributor semen Padang ini, Puskut bertambah bangkit untuk mengembangkan Puskut ke depannya. Itu kira-kira usaha Puskut Sumatera Barat, Pak Bambang. Ya, baik. Jadi boleh disimpulkan bahwa peran Puskut Pangan di Sumatera Barat itu semakin menyusut, Pak ya, karena bidang usahanya justru banyak yang di luar pangan. Saya ceritakan sedikit, Pak. Usaha pangan seperti distributor pupuk bersubsidi. Puskut Sumatera Barat awalnya tahun 82, semasa Orde Baru, Puskut Sumatera Barat adalah distributor tunggal pemasaran pupuk bersubsidi di Sumatera Barat. Waktu itu, Puskut sebagai distributor tunggal, Sumatera Barat swasembada pangan. Sampai waktu itu Puskut Sumatera Barat membantu kelaparan di Afrika. Sekarang sudah dibagi-bagi. Awalnya Puskut dapat jatah pemasaran pupuk bersubsidi 8.000 ton per tahun. Sekarang tiap tahun menurun. Sekarang Puskut Sumatera Barat cuma diberi jatah oleh Pupuk Indonesia sebanyak 3.600 ton per tahun. Lebih dari 50% kurangnya. Itu kita alami terus-menerus. Kalau ini dibiarkan, ini bisa penyaluran Puskut sebagai distributor pupuk bersubsidi akan habis. Ya. Jadi sebenarnya kemampuannya masih ada, hanya karena pembagian jatah ya, atau alokasinya yang menurun terus, jadi peranan KUD makin berkurang. Seperti itu, Pak ya? Ya. Begini Pak, sebenarnya begini Pak. Betul yang Bapak sampaikan. Anggota kita ini kan se-Sumatera Barat. Ya. Kita dikasih wilayah kerja cuma 2 kabupaten dan kota. Oh. Sedangkan kita ini wilayah kita Sumatera Barat. Sering saya menghadiri RAT. Kenapa sih daerah kami tidak dapat pupuk bersubsidi? Ya saya sampaikanlah pembagian wilayah itu. Itu sebenarnya kan kita sebagai orang koperasi Sumatera Barat, pembagian seperti itu kan sebenarnya menurut saya itu lucu Pak Bambang. Kita anggota Sumatera Barat dikasih 2 wilayah. Nah, Pak Usman ini juga pengurus di Kopinwil. Nah, kalau dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain, bagaimana posisi KUD ini, Pak? Apakah
koperasi-koperasi yang lain juga mengalami nasib yang serupa atau ada koperasi-koperasi yang bagus? Begini Pak, dalam koperasi KUD itu masih ada koperasi ini yang bagus. Ya. Salah satu koperasi kita yang bagus itu adalah salah satu koperasi Dwi Sri. Itu salah satu koperasi yang bagus di Sumatera Barat. Dibandingkan dengan koperasi lain, seperti koperasi pegawai negeri, itu Ya. pegawai negeri itu kan menurut saya itu gampang ngurusnya. Ya. Usahanya cuma pinjam. Kalau cuma Iya. pinjam kan langsung dipotong. Kalau kita ini Ya. memang bisnis real. Ya. Bilangnya kita kerja dulu baru dapat makan. Ya. Nah, jadi dibandingkan dengan koperasi lain, memang kita ini KUD katanya agak tertinggal. Kenapa? Karena bisnis KUD ini sekarang Ya. sudah berkurang Ya. dibandingkan enak waktu Orde Baru dulu. Nah, sekarang kita kan disamakan. Memang kita salah satu pelaku usaha di samping Ya. PT dan apa, betul. Cuman Ya. kita ruang gerak kita ini dibatasi. Ya. Kita berharap ke depan ini Ya. pemerintahan Pak Prabowo, mari kita samakan dengan badan usaha lain. Jangan Ya. dibeda-bedakanlah antara koperasi dengan badan usaha lain. Itu kira-kira Pak Bambang. Ya. Tadi Bapak sebutkan masih ada KUD yang baik. Masih. Mungkin apa Pak bisa diceritakan KUD-KUD yang masih jalan itu kegiatannya seperti apa? Ya, KUD-KUD yang sekarang yang jalan, pada umumnya usahanya simpan pinjam, wasserda, penjualan buku, itu pada umumnya 3, dan salah satu usahanya penagihan rekening listrik PPOB tadi, payment point online bank. Sebenarnya ya, sebenarnya keinginan dari pengurus koperasi ini Pak, kalau KUD ini dibawa sebagai anggota Puskut, ya keinginan bagaimana pupuk ini bisa dia menyalurkan. Bisa menyalurkan dari Ingkut, Pusput, dan KUD. Ini rantaian ini itu harus dihidupkan kembali. Kalau ini jalan rantai bisnis ini, Puskut ini kan dan KUD, Ingkut akan berjaya sebagaimana kita harapkan. Sekarang kan yang bisnis di koperasi ini kan itu yang terganggu sekarang. Contoh seperti saya bilang tadi, seperti pupuk tadi, pupuk terbatas diberikan. Kita kalah bersaing Pak dengan badan usaha lain pupuk ini. Maaf bicara, kita di koperasi ini kan manajemen open manajemen. Rupiah pun pengeluaran kita harus dilaporkan ke anggota. Kita tidak bisa seperti PT. Itu kira-kira. Kalau kita ikuti PT, manajemen di koperasi, itu kita tertinggal jauh. Itu baru kita perbaiki ke depannya. Yang pertama saya juga mau tanya, ini kan di masyarakat sekarang yang tumbuh koperasi simpan pinjam Pak, bahkan mirip menjadi seperti bank, banyak koperasi. Nah itu di Sumatera Ya. Barat seperti apa Pak? Kalau koperasi yang simpan pinjam itu tidak berapa yang jalan. Oh. Ya. Kalau saya lihat secara merata, saya mengikuti rapat-rapat RAT, yang usahanya simpan pinjam KUD tidak seberapa. Paling saya bilang paling tinggi 10% lah. Itu tidak juga Maksud beda dengan saya koperasi simpan pinjam yang di luar KUD Pak. dalam KUD. Itu pada umumnya koperasi pegawai negeri Pak. Oh iya. Pegawai negeri pada umumnya itu simpan pinjam Ya. negeri, Nah, KPR. Nah. Ya. Kemudian berarti peran KUD termasuk Puskut
di dalam program-program pengadaan pangan sudah tidak ada sekarang, Pak? Ada, tapi tidak sesuai dengan kita harapkan. Seperti program pangan seperti Hmm. penyaluran semen, pupuk, cuma sedikit diberikan oleh pemerintah kepada koperasi. Saya sampaikan tadi, dari 8.000 ton per tahun sekarang menjadi 3.600. Ya. Apa kekurangannya? Ya. Nah, itu menjadi persoalan kita. Padahal kita kan anggota Pusput KUD anggotanya petani. Petani sangat membutuhkan. Ya. Jadi selain di luar pupuk, pembelian gabah sudah tidak ada lagi, Pak? Ada satu KUD itu yang berjalan, punya usaha RMU, rice milling unit. Ada beberapa KUD itu. Sama contoh KUD di Solo, KUD Kutu Baru, KUD Dwi Sri, KUD Jujur. Dan ada beberapa KUD itu yang masih menyalurkan gabah untuk beli gabah dari anggotanya. Ya. Nah, kemudian ke depan, menurut Pak Usman, apa yang diharapkan dari pemerintah? Terima kasih, Pak. Itu yang saya tunggu, Pak. Pertanyaan itu yang saya tunggu. Kami berharap dengan program Pak Prabowo ke depan, usaha ketersediaan pangan, kami berharap pupuk dan makan siang bergizi itu harus diperankan koperasi, ikut berperan seperti sedia kala. Seperti pupuk, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pupuk ini menikmatikan petani. Petani ini anggota KUD anggota Pusput anggota input. Jadi jalur distribusi ini input, Pusput dan KUD itu harus berjalan, berharap berjalan ini di masa kepemimpinan Pak Prabowo. Kalau ini berjalan, saya yakin, Pusput Sumatera Barat yakin akan kembali marwah koperasi sebagaimana kita harapkan. Itu koperasi ini, Pak, saya memantau peran pemerintah sangat penting. Selama ini kita rasakan peran pemerintah kurang terhadap koperasi. Nah, kenapa ini saya sampaikan kurang? Seperti umpamanya pembinaan, memberikan edukasi di mana koperasi lebih berkembang. Itu sekarang agak kurang. Karena kurang, kita pelajari anggaran untuk pembinaan dan sebagainya itu berkurang dari pemerintah. Kuncinya keberhasilan koperasi ini, Pak, tidak akan terlepas dengan peran serta pemerintah. Kita kan bisa berkaca koperasi luar negeri. Koperasi luar negeri kan betul-betul diperhatikan. Malah lebih besar peran koperasi luar negeri dengan badan usaha. Kita berharap seperti itu. Di program-program Pak Prabowo, ketahanan pangan, makan siang bergizi, itu harus dilibatkan peran serta koperasi. Coba yang program yang 2 ini itu kan menghadapi orang banyak. Seperti contoh masalah pupuk, petani, makan siang bergizi, itu dilibatkan koperasi dengan badan usaha lainnya. Juga kita berharap seperti lagi dengan pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Bambang. Jangan dibeda-bedakan lah
peran serta koperasi dengan badan usaha lain. Ya. Apapun bidang usaha dilakukan oleh pemerintah, koperasi harus siap, harus bisa berperan. Sebagai contoh saya sampaikan tadi. Itu kira-kira dari saya, Pak Bambang. Ya, baik. Nah, sekarang input, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh input dengan melihat keadaan KUD, Pusko, dan sebagainya yang seolah-olah apa ya berjalan tapi tidak bisa maksimal ini? Ya, peran input ini sebenarnya sangat penting. Input berada di pusat, di pusat pemerintahan. Bagaimana input bisa berperan serta melobi pemerintahan pusat? Bagaimana usaha-usaha yang ada di pemerintahan pusat melibatkan input operasi? Kenapa ini saya sampaikan? Selama ini kalau input kita sudah semua tahu. Usaha real sekarang kan tidak ada. Program-program tidak ada yang jalan. Jadi karena ini ke depan apa? Ke belakang kita abaikan ke belakang. Ke depan. Prabowo kan orang kita. Pak Prabowo adalah ketua pembina induk KUD. Jadi kita input itu harus berperan aktif. Bagaimana usaha-usaha yang menyangkut dengan petani dan orang banyak harus dilibatkan koperasi. Input harus berperan, Pak. Selama ini kan input karena usahanya tidak jalan. Ya, input seperti itu aja lah. Di harapan kita, mungkin seluruh harapan dari seluruh Pusko Indonesia, mungkin sama harapan dengan kita ini. Itu kira Pak Bambang. Ya, baik. Ya. Terima kasih sekali Bapak Haji Usman Ujang, Ketua Pusko Sumatera Barat, yang sudah menyampaikan beberapa persoalan dan beberapa usulan mengharapkan peran pemerintah Prabowo ke depan benar-benar membangkitkan koperasi, jalur input, puskut, dan KUD dimanfaatkan baik untuk distributor pupuk subsidi maupun mungkin untuk pengadaan pangan, termasuk berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis. Baik, terima kasih Pak. Sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi